Perjalanan panjang Profesor Mursal Esten dalam kesusastraan Indonesia menjadi sejarah pemajuan sastra di negeri tercinta ini. The long journey of Professor Mursal Esten in Indonesian literature is the history of the advancement of literature in this country. Baiklah, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, bagaimana pendapat beliau terhadap pengabdian Profesor Mursal Esten di Universitas Negeri Padang. Bapak Profesor Dr. Mursal Esten yang saya kenal pada waktu saya mahasiswa, beliau adalah dosen di waktu itu adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Padang, kalau yang sekarang dikenal dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Yang saya banggakan pada beliau adalah pada waktu beliau sebagai dosen, saya sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa, terutama saya yang sangat tahu itu adalah ketika saya berkarya dan cerpen-cerpen saya atau puisi saya diterbitkan, dipublikasikan di media massa, beliau selalu memberikan apresiasi dan memberikan perhatian. Jika perlu beliau memang memanggil siapa yang menulis, saya pernah dipanggilnya dan untuk diberikan apresiasi. Waktu saya mahasiswa itu adalah suatu hal yang sangat apresiatif dan kita sangat bangga kalau kita berkarya. Begitulah beliau yang saya tahu waktu mahasiswa untuk mendukung para mahasiswa untuk mengembangkan karya sastra bagi mahasiswanya. Sisi lain dari Pak Mursal Esten yang saya tahu baik waktu saya sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen muda adalah beliau setiap hari itu selalu datang ke kampus, walaupun dia waktu itu bertugas menjadi direktur di ASKI Padang Panjang, tapi selalu beliau singgah dan bercengkrama dengan mahasiswa, dengan dosen-dosen baik dosen muda maupun dengan dosen senior. Itu adalah bentuk perhatian Pak Mursal Esten waktu yang saya tahu terhadap kampus, terhadap mahasiswa, dan terhadap dosen-dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang pada waktu itu adalah IKIP Padang. Terima kasih. Hari ini saya akan mengunjungi perpustakaan Fakultas Bahasa dan Seni untuk melihat karya sastra Profesor Mursal Esten di lantai 4. Yuk, langsung saja. Berbagai karya, buku teori, sejarah sastra, dan kajian transformasi budaya beliau hadirkan untuk negeri ini. Various works of theoretical books, literary history, and studies of cultural transformation, he gave birth to this country. Ya. Oh iya, udah ada di kelas 300 sama 800 ya. Bisa Anda cari sendiri ya. Makasih ya, Bu. Profesor Dr. Mursal Esten lahir di Solo, Sumatera Barat, 5 September 1941. Beliau adalah seorang akademisi,
sastrawan, penulis, dan budayawan Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua HISKI Pusat, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia dari tahun 1988 sampai dengan 2001. Bersama dengan sejawatnya dari Malaysia, dia mendirikan dan sekaligus sebagai dosen terbang pada Akademi Seni Malaka, yang akhirnya berubah nama menjadi ISM, Institut Seni Malaka. Mursal Esten juga aktif membina kerjasama kebudayaan bersama ASKI Padang Panjang dengan Malaka dan Pusat Kebudayaan Melayu Singapura. Karir beliau sebagai asisten dosen di IKI Padang dari tahun 64 sampai 68, dosen di IKI Padang dari tahun 68 sampai dengan 2003, Direktur ASKI Padang Panjang 1993. Karya tulis beliau diantaranya Sastra Indonesia dan Tradisi Subkultur kumpulan esai 1982, Kritik Sastra Indonesia 1985, Apresiasi Sastra Indonesia 1986, 10 Ajar dalam Memahami dan Membaca Puisi 1987, Sastra Jalur Kedua, sebuah pengantar kumpulan esai 1988, Menjelang Teori dan Kritik Sastra Indonesia yang Relevan, edisi Bunga Rampai 1988, Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara 1995, Memahami Puisi 1995. Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mursal Esten, meninggal dunia di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada tanggal 17 Agustus 2003 pada usia 62 tahun dan dimakamkan di kampung halamannya di Nagari Kacang, Solo, Sumatera Barat. Karena pertanyaannya khusus tentang buku-buku yang sudah diterbitkan oleh beliau, mungkin saya bisa menginformasikan menurut pandangan saya paling tidak ada 3 buku yang cukup fenomenal yang ditulis dan diterbitkan oleh Profesor Dr. Mursal Esten. Yang pertama-tama sebenarnya untuk Sumatera Barat sekitar tahun 70-an sampai awal 80-an, hal yang berkaitan dengan teori sastra modern yang datangnya dari Barat itu tidak ada yang tidak harus menyebutkan nama Mursal Esten kalau di Sumatera Barat. Beliau menerbitkan buku pertama dalam bentuk diktat untuk kepentingan pembelajaran di IKI Padang dulu, karena Fakultas Sastra dulu adanya IKI Padang, belum ada yang lain. Kemudian beliau menerbitkan dalam bentuk buku di penerbit Angkasa Bandung. Itu judulnya Teori Kesusastraan. Itu teori-teori modern pada waktu itu yang dipakai oleh para ahli sastra, terutama yang beraliran Barat. Itu Pak Mursal memperkenalkannya di Sumatera Barat. Jadi itu salah satu buku yang menurut saya cukup fundamental, memperkenalkan teori sastra modern paling tidak di Sumatera Barat. Kemudian di samping beliau menerbitkan buku-buku, tapi secara pribadi juga beliau ke mana-mana menulis makalah, memprestasikan pokok-pokok pikirannya di mana-mana. Oleh sebab itu seorang Mursal Esten bukan hanya dikenal di Sumatera Barat, di Sumatera, bukannya di Indonesia, tapi juga mancanegara, terutama negara tetangga Singapura, Malaysia, Brunei itu cukup kenal dengan Pak Mursal Esten. Bahkan pada tahun 1987 beliau bekerja sama dengan Universitas Bung Hatta, Fakultas Sastra waktu itu, membuat suatu seminar internasional, konferensi internasional yang polanya baru beliau yang melaksanakan di Indonesia itu. Bekerjasama dengan waktu itu Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, beliau membuat suatu seminar internasional tentang ancangan teori dan kritik sastra yang mumpuni. Itu hasil seminar itu, makalah-makalah dibukukan dan diterbitkan juga di penerbit Angkasa Bandung. Jadi itu yang pertama, buku yang menurut saya fundamental yang ditulis oleh Prof. Mursal.
yang kemudian dipakai hampir di mana-mana tempat. Dan sampai hari ini buku teori kesan Pak Mursal itu masih dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi atau yang lain-lain. Yang kedua, menurut saya buku yang cukup fenomenal yang ditulis oleh Profesor Mursal Esten adalah buku yang berjudul Sastra Indonesia Tradisi Subkultur. Di pertengahan tahun 70-an mendekati akhir tahun 80-an itu Indonesia dunia sastranya itu formulasi tentang sastra itu yang ke barat-baratan itu kemudian menimbulkan polemik dan lain-lain sehingga memunculkan tradisi baru yang diperkenalkan oleh banyak ahli, kembali ke akar, kembali ke tradisi. Itu ada Abdul Hadi WM, ada Danarto dan lain-lain itu di Jakarta di DKJ. Kemudian Pak Mursal ikut bahagian dalam hal ini. Beliau menyebutnya sebagai tradisi subkultur itu. Tradisi subkultur dulu para ahli misalnya menyimpulkan bahwa di dalam sastra Indonesia itu warna lokal yang paling kuat dalam sastra itu hanya dua. Ini tidak menafikan ada warna lokal yang lain, tapi yang paling dominan itu dua, yaitu yang pertama warna lokal Jawa dan yang kedua warna lokal Minang. Untuk Minang ini jasa Pak Mursal itu luar biasa ya. Itu bukunya yang kedua. Nah, buku itu juga diterbitkan di Angkasa Bandung. Dan buku yang ketiga ini sebenarnya buku yang diterbitkan dari disertasi Pak Mursal di UI. Di UI, tapi sebenarnya Pak Mursal mengambil dokter juga di kerjasama Universitas Indonesia dan Universitas di Leiden. Beliau juga sempat bermukim beberapa waktu di Leiden. Salah seorang pembimbingnya juga dosen dari Leiden. Beliau meneliti di dalam di dalam kajian sastranya itu sebenarnya transformasi budaya namanya. Kalau teorinya tidak sepenuhnya beliau menggunakan teori resepsi. Beliau sebenarnya meneliti naskah drama yang ditulis oleh Wisran Hadi, yaitu Cinduamanto. Kita sama-sama tahu di Minangkabau ada paling tidak dua kaba yang fenomenal sebagai mitologi Minangkabau. Yang pertama mitologi Minangkabau wilayah Dare, Cinduamanto, dan untuk wilayah pesisir Anggunan Tongga gitu. Kebetulan saya melanjutkan kerja Pak Mursal, disertasi saya Anggunan Tongga. Jadi dua mitologi Minangkabau itu selesailah oleh Pak Mursal, guru saya, dan saya melanjutkannya Anggunan Tongga Minangkabau. Jadi Pak Mursal seorang pembicara, seorang penghujah, dosen, dan pengucap lah kalau bahasa Melayunya itu fasih. Tapi bukan hanya fasih secara lisan di dalam menyampaikan pikiran, tapi beliau juga menuangkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku-buku. Jadi makalahnya juga sangat banyak, tapi karena pertanyaannya buku-buku apa, saya menyatakan bahwa paling tidak 3 buku yang tulis Pak Mursal itu sangat fenomenal. Saya kira itu. Saya ingin bertanya tentang Profesor Mursal Esten. Baik sekali saya mendengar tentang buku-buku sastra yang Profesor Mursal Esten sudah tulis, sehingga beliau menjadi guru besar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang ini. Bagaimana pesan dan kesan Prof. Haris terhadap beliau sebagai mahasiswa beliau dulunya? Baik, almarhum Profesor Mursal Esten itu guru saya. Pertama kali saya jadi mahasiswa beliau di tahun 69 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pak Mursal waktu itu si dokterandus ya, dokter muda,
Waktu itu dosen pakai dasi dan ganteng, lalu dia menulis di papan tulis sastra. Kami terpukau melihat beliau itu. Tapi bukan itu saja, Pak Mursal dengan bahasanya dan tutur katanya yang bagus, mahasiswa jadi tertarik. Tidak seperti dosen-dosen lain gitu ya. Itu kesan pertama saya sebagai beliau seorang dosen bahasa. Tapi yang akhirnya ketika saya pindah dan berkuliah di sini dan beliau jadi dosen, Pak Mursal itu orangnya terkenal gitu ya. Tapi dia tidak sombong, dia dengan mahasiswa sangat dekat. Malah kalau di kantin, kalau ngobrol sama dia, beliau membayarkan kami makan. Jadi itu bukan berarti beliau itu cari nama, dan spontan aja. Kebetulan saya seorang suka menulis di surat kabar, menulis cerpen, menulis cerita bersambung, menulis esai. Dia memang punya perhatian agak khusus ke saya waktu itu. Kami dekat. Pak Mursal ini di mana saja dia berada, di kalang atas, di kalang bawah, kalau kita ketemu sama dia, sama beliau, dia tetap menghargai kita. Ketika saya lulus sarjana S1 di MPS jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, beliau bisik sama saya, kamu harus jadi dosen. Sebab sebelum itu status saya jadi pegawai administrasi ya, teknisi ya di sebuah fakultas di sini. Hal itu saya dengar dari salah seorang dosen muda yang kemudian mau memberitahu saya. Ketika orang sepakat, akhirnya saya diangkat jadi dosen di sini. Sampai akhirnya saya menjadi salah seorang TS, teman sejawat beliau, sama-sama dosen di sini. Beliau lah yang memberi saya rekomendasi untuk melanjutkan ke S3 di UNJ Jakarta. Tapi ketika surat rekomendasi itu sudah melayang, beliau sudah meninggal. Saya menulis obituarinya di Kompas. Jadi ketika saya sudah mulai kuliah di Jakarta, teman-teman bilang, Pak Mursal Esten meninggal. Orang di sana nggak tahu siapa Mursal Esten. Padahal mereka membaca di surat kabar Kompas itu, saya yang menulis Profesor Mursal Esten. Seorang ilmuwan, sastrawan, budayawan yang sampai sekarang belum ada gantinya di sini. Begitu besar jasa beliau dalam sastra Indonesia, sehingga nama beliau diabadikan menjadi nama Gedung Teater Tertutup Mursal Esten, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Profesor Dr. Mursal Esten pernah menulis sebuah buku yang sampai saat ini menjadi rujukan bagi pelajar dan mahasiswa yang belajar sastra. Buku Kesusastraan, Pengantar Teori dan Sejarah. Beliau menyebut, karya sastra memiliki keindahan atau estetik, nilai moral, dan nilai-nilai yang bersifat konsepsional. Dengan kata lain, kesusastraan merupakan pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat, melalui bahasa sebagai medium yang mempunyai efek positif terhadap kehidupan manusia. Keberadaan kesusastraan yang demikian berasal dari proses penciptaan, dari realitas objektif, fakta-fakta dan faktual yang diubah menjadi fakta-fakta imajinatif, dan bahkan fakta-fakta yang artistik, sehingga pesan-pesan moral disajikan menjadi pesan-pesan artistik yang ditawarkan dalam keterpesonaan dan senandung. So many of his literary works, then Professor Mursal Esten deserves to be awarded the hero of Indonesian culture.